Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antonius Mardani. Saya guru BK dari SMP Katolik Santa Maria Tulungagung. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu BK secara singkat. Yang pertama, BK atau juga disebut sebagai bimbingan dan konseling memiliki dua makna suku kata. Yang pertama, Yuden, yang memiliki arti dan memiliki makna proses pemberian bantuan oleh konselor kepada siswa untuk mengoptimalkan kemampuan diri. Lalu, yang kedua adalah konseling. Konseling sendiri memiliki arti proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada individu yang memiliki sesuatu masalah yang bermuara pada teratasnya masalah yang dihadapi klien. Konseling dapat dilakukan secara tatap muka maupun secara online. Oke, sekarang coba perhatikan perkembangan siswa SMP kelas 7 pastilah berbeda dengan siswa sekolah dasar secara psikis, secara fisik, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan menimbulkan berbagai macam masalah. Salah satunya juga akan muncul di kelas 8. Identitas diri, juga apabila mereka tidak mengalami prestasi, itu menjadi permasalahan buat mereka. Maka disinilah peran bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan. Dalam bimbingan dan konseling ada beberapa bidang layanan. Yang pertama adalah bidang pribadi, kedua bidang sosial, ketiga bidang belajar, yang keempat adalah bidang karir. Yang pertama adalah bidang pribadi yang memiliki arti bidang layanan BK ini membantu siswa untuk memahami dan menilai dan mengembangkan bakat, minat, serta kehidupan yang berkarakter beragama sesuai dengan karakteristik kepribadian. Yang kedua adalah bidang sosial. Pada bidang ini memiliki arti untuk membantu siswa dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan berkarakter dengan teman sebayanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga adalah bidang belajar. Pada bidang ini membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar dengan mengarahkan minat, serta diajak untuk disiplin, mandiri, dan meraih prestasi. Yang keempat adalah bidang karir. Pada layanan BK ini, siswa dibantu untuk memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan arah karir yang jelas. Manfaat BK. Apa sih sebenarnya manfaat BK di sekolah? Banyak sekali macamnya. Salah satu di antaranya, yang pertama, dapat menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang dialami oleh siswa. Kenapa bisa begitu? Karena dalam proses layanan bimbingan dan konseling, siswa yang stres diajak untuk mencari sumber stres. Selain diajak untuk mencari sumber stres, nanti mereka juga diajak untuk mencari solusi yang terbaik untuk menghilangkan stres, sehingga tidak sampai depresi atau bahkan sampai merasa putus asa akan hidupnya. Dua, siswa jadi fokus belajar dan berprestasi. Kita tahu masalah itu akan selalu ada dimanapun kita berada selama kita hidup. Demikian juga di sekolah. Masalah tidak akan pernah hilang dari diri kita. Dengan adanya BK, kita akan dibantu sehingga siswa tersebut akan mampu meningkatkan potensi dirinya, meningkatkan kemampuannya, sehingga proses belajarnya semakin meningkat. Ketika semakin meningkat, pasti siswa itu akan berprestasi. Yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Pada bimbingan dan konseling, siswa diajak untuk selalu bersikap baik. Pertamanya adalah mereka diajak untuk mampu memiliki kesadaran bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga mereka melihat orang lain tidak hanya dari sudut pandang mereka, namun mereka melihat orang lain sebagai pribadi yang berbeda, yang harus diterima dan harus dihargai. Sehingga dari hal itu semua bukan hanya berdamai pada diri sendiri, namun
namun juga bisa berdamai dengan orang lain. Oke anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat.